Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jadi bulan Ramadan itu membesarkan nama Allah harus semakin bergelora. Dan di bulan Ramadan ini insya Allah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar. Bapak Ibu, saya Subraha, ini pertemuan terakhir di Qatar, insya Allah nanti malam ke bandara. Ini merupakan pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9. Pertemuan pertama saya menyampaikan tarhib Ramadan. Pertemuan kedua menjadi orang tua soleh. Yang ketiga membangun kunci harmoni dalam keluarga. Keempat, seni Rasulullah dalam mendidik anak-anaknya. Kelima, akidah, akhlak dan peradaban. Yang keenam dan ketujuh, yang keenam dan yang kedelapan, tema teknisnya adalah bagaimana mendidik anak di zaman now. Pertemuan ketujuh, Ramadan, bulan pendidikan adab dan akhlak. Dan ini pertemuan yang ke-9. Temanya agak berat, diminta oleh panitia ya, ilmu, iman, akhlak dan peradaban. Slide-slide dari materi ini silahkan bagi yang tertarik bisa mengambil kepada panitia, PDF-nya maksudnya ya. Baik Bapak Ibu, tema kita pagi ini adalah sore ini adalah ilmu, iman, akhlak dan peradaban. Kalau dikorelasikan dengan keluarga, yuk kita ciptakan keluarga yang mencintai ilmu, menikmati iman dan menegakkan akhlak. Karena generasi itulah yang akan menegakkan kembali peradaban. Hari ini Palestina diserang. Kita minta tolong sama PBB. Dibantuin nggak sama PBB? Kita minta tolong sama Uni Eropa. Dibantuin nggak? Malah diserang. Terus kita minta tolong sama siapa dong? Allah. Minta tolong sama Allah. Dan di Jaziratul Arab ini yang masih melindungi para pejuang Palestina adalah Qatar. Jadi pusat perjuangan dan koordinasinya ternyata ada di sini. Ada Ismail Haniyah, rumahnya di sini. Ada Khalid Mish'al juga tinggal di sini. Dan pemimpin keilmuannya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun ada di sini. Kemarin saya berkesempatan datang ke ruang kerjanya, ke perpustakaan pribadinya, dan beliau telah selesai mencetak komplit mausu'ah kitab karya masterpiece beliau dari berbagai jurusan pembelajaran agama ini, dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Urdu, dan mungkin tahap berikutnya ke dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu, kita berarti sedang berada dalam peradaban yang kalah. Ya, saya akan coba jelaskan slide ini dengan bahasa saya yang mudah saja. Kita ini sedang kalah. Maka kita harus menang. Kita harus memimpin. Dimulai dari mana generasi pemimpin itu? Gak usah jauh-jauh. Mulai dari keluarga kita. Kenapa kita harus menegakkan peradaban dan tidak boleh kalah? Karena dari 6.236 ayat Al-Quran, 3 kali Allah mengulangi nasihatnya, bimbingannya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida, dan walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Artinya selain Islam bukan agama yang benar, karena kebenaran itu hanya satu. Maka menangkanlah agama yang benar ini di atas agama yang lain, dan cukuplah Allah menjadi saksi.
dan meskipun orang-orang musyrik menentang. Maka satu ayat aja itu udah penting, apalagi kalau 3 ayat. Maka mari kita semua punya spirit memenangkan agama ini. Bapak Ibu, di Indonesia para dai-dai yang mereka punya kesulitan ekonomi, mereka tetap berdakwah. Maka sahabat-sahabat di Qatar yang ekonominya dimudahkan Allah harus lebih bersemangat lagi dalam berkontribusi menegakkan kemenangan Islam. Kalau Islam tidak menang di masa kehidupan kita, minimal Allah menyaksikan kita menegakkan batu bata peradaban. Nah, kalau kita lihat sejarah peradaban, banyak orang merujuk pada Yunani kuno. Yunani itu paling banter sesepuhnya namanya Thales of Miletus. Punya murid nanti Anaximander, Anaximenes, Diopantos, sampai kemudian Aristoteles, Socrates, Plato. Tapi masa mereka hilang, selesai dengan LGBT dan seks bebas, muncullah masa di mana Rasul SAW di abad ke-6 lahir, abad ke-7 jadi nabi, dan abad ke-8 dan abad ke-7 pun wafat. Waalaikumsalam. Dan 100 tahun setelah Nabi kita wafat, Islam memimpin peradaban dunia. Peradaban. Sekarang kita mau mulai dari kosakata peradaban. Apakah kosakata peradaban dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab peradaban itu apa ya? Apa? Yang lain? Peradaban. Peradaban. Tarikh sejarah. Baik. Kayaknya yang hadir lebih ngerti civilization. Baik. Peradaban dalam bahasa Arab itu menggunakan kata hadoroh. Hadoroh diambil dari kata hadir, yahduru, huduran, wa hadorotan. Singkatnya, kalau ada masyarakat nomaden pindah-pindah, maka itu belum berperadaban. Tapi begitu mereka berhenti di sebuah tempat karena ada sumber air, biasanya membuat community, bagi sumber energi, dia hidup, berkembang. Di situ disebut hadirnya peradaban. Maka peradaban disebut hadar. Tapi kalau yang disebut peradaban itu adalah sekedar seperti itu, maka kita nggak perlu bicara dalam konteks agama Islam. Kenapa? Mungkin Cina, Amerika, dan lain-lainnya juga seperti itu. Maka mereka berarti menegakkan peradaban. Makanya banyak orang hari ini sering melihat Amerika lebih berperadaban. Kenapa? Karena gedungnya tinggi-tinggi dan mewah-mewah. Kita melihat misalkan Jakarta lebih berperadaban karena gedungnya tinggi-tinggi. Tapi tahukah Bapak Ibu, di Jakarta susah cari masjid di atas bumi, kecuali masjid sisa peninggalan lama, dan di Sudirman masjid WTC. Itu pun juga karena ada orang soleh yang rela merugi, tidak menyewakan tanahnya, dan dibuat masjid WTC Sudirman. Rata-rata di Jakarta yang namanya masjid itu bukan di atas bumi, tapi di bawah bumi. B3, B2, kecil, dan seterusnya. Pojok di parkiran. Artinya orang yang kemudian tidak memperhatikan kebesaran Allah dalam konteks peradaban yang akan kita bahas, itu sebenarnya tidak berperadaban dan berarti tidak memiliki adab. Dan orang yang tidak memiliki adab itu disebut biadab. Kok biadab, Ustaz? Bi itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Bi itu artinya tanpa. Biadab itu tanpa adab. Kalau tidak percaya, di Instagram saya Supraha, silakan follow, like and share. Di situ ada satu video orang Iran, penjual kebab Iran di lantai 2 Lopremat Bintaro. Silakan kalau ada yang ke Bintaro mampir membesarkan bisnis beliau. Saya tanya, brother, kalau anda bilang nak jangan nakal tuh gimana? Saya rekam tuh. Don't be dia.
Dan biadab. Jadi biadab itu biasa aja. The loss of adab, hilangnya adab. Nah, jangan bicara peradaban kalau kita tidak memulai bicara tentang adab. Ini dalam konteks bahasa Indonesia ya. Peradaban kan bahasa Indonesia nih. Mengandung kata adab. Tidak mungkin lahir peradaban kecuali di sana lahir atau ditegakkan oleh mayoritas orang-orang yang sudah beradab. Dengan demikian, peradaban yang sedang kita bahas bukan sekadar hadharah, bukan sekadar civilization, tapi peradaban yang kosakatanya sampai hari ini masih digunakan di sebagian wilayah Riau, Malaysia, dan Singapura, yaitu tamadun. Kenapa tamadun tidak hadharah? Karena tamadun sejak dulu ulama Melayu menggunakannya untuk satu ekosistem yang dibangun karena mayoritas penduduknya sudah mengenal konsep ad-din. Ad-din. Dalam bahasa lain, mayoritas penduduknya sudah merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu punya hutang sama Allah kan? Banyak. Oke, kalau banyak, saya satu saja. Apa satu hutang yang paling besar dari seorang manusia kepada Allah? Pertanyaan lebih sulitnya mungkin Bapak Ibu kalau ingat hutang sama Allah, ingatnya Quran surat berapa, ayat berapa? Baik, ini tawadhu semuanya. Saya kurang-kurang nggak tahu tadi. Yaitu Quran surat 7 Al-A'raf ayat 172. Hafal mati Bapak Ibu nggak hafal 6.236 ayat nggak apa-apa. Tapi hafal mati Quran surat 7 172. Karena narasi keluarga kita, narasi kehidupan kita berawal dari ayat ini. Apa bunyi ayat ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatkah kalian wahai para pembaca Al-Quran, kalian itu dulu diciptakan dari punggung Nabi Adam. Kemudian arwah dikumpulkan. Dan kemudian Allah bertanya kepada kalian, kalian ingat gak? Pasti gak ingat. Tapi adanya di dalam Quran menegaskan kejadian itu pernah ada. Dan waktu itu Allah bertanya kepada kita. Apa pertanyaan Allah? Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Rabb kalian? Dan kita semua umurnya sama dengan dulu. Insya Allah nanti kembali umurnya sama. Mohon maaf ibu-ibu yang sudah berumur tua nggak ada di surga nanti. Karena di surga nanti umurnya kembali muda, gitu ya. Apakah aku ini Rabb kalian? Apa jawaban kita? Bala syahidna, betul ya Allah, Engkau Rabb kami bersaksi, berjanji setia, bersumpah. Nah, cukup itu saja potongannya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nggak ada satu orang pun yang mengatakan, ya Allah, saya kok nggak tahu ya kalau saya punya hutang kepada Allah. Maka tantangan kita terbesar hari ini adalah bagaimana menyadarkan diri ini bahwa kita punya hutang kepada Allah. Orang yang cerdas bukan semata-mata orang yang IPK-nya 4. Orang yang cerdas dalam agama disebut Al-Qayyis. Apa? Al-Qayyis. Ma makna Al-Qayyis? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang merasa berhutang kepada Allah sehingga dia membayar hutang dengan amal yang semua amalnya untuk hari sesudah kematiannya. Semua amalnya termasuk kerja di Qatar energi. Ini kalau nggak membawa kita masuk ke surganya Allah, rugi.
apalagi waktunya habis-habisan ditinggalkan negara Indonesia untuk di sini, nggak masuk surga, rugi nggak? Maka 24 jam hidup kita itu harus dalam konteks ibadah. Dan ibadah itu ada dua, ibadah ritual, ibadah sosial. Banyakkan mana? Sosial. Dari 6.236 ayat Quran, ibadah ritual cuma 1%. Sisanya ibadah sosial, 1/6-nya natural science, ilmu alam. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, itu artinya makna ad-din itu ada 4. Makna ad-din di dalam Al-Quran ada 4. 1. Perasaan keberhutangan, indebtedness. 2. Kepasrahan diri, submissiveness. 3. Kekuatan hukum, judicious power, itu Malik Yaumiddin. Yang 4. Fitrah alami, kecenderungan alami, natural state of being. Jadi makna ad-din itu bahkan tidak sesederhana bisa diterjemahkan agama, dinul Islam, agama Islam. Gak semudah itu sebenarnya. Karena dalam agama kan agama, apa itu? Tidak, agama kacau. Agama, apakah agama itu sekedar tidak kacau? Tidak. Tapi sekedar untuk menyederhanakan boleh. Tapi ad-din itu mengandung 4 makna ini. Maka Rasul SAW dahulu di umur 53 tahun hijrah ke kota, bukan ke kota Yathrib. Yathrib dalam Quran surat Yusuf ada kata saroban, artinya apa? Buruk tercela. Kota Yathrib itu kota yang secara makna artinya kota tercela. Tapi pekerjaan Nabi bangun generasi, sehingga mayoritas penduduk Yathrib akhirnya merasa berhutang kepada Allah. Dan ini proses berpikirnya. Kalau dikaji butuh waktu 2 jam. Singkatnya, saya ingin mengatakan negeri manapun yang mayoritas penduduknya sudah berhasil dibuat merasa berhutang kepada Allah, negeri itu disebut Madinah. Dan Yathrib diubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota besar. Madinah itu kota besar, kota yang penduduknya berjiwa besar, memiliki tujuan besar, rindu kepada Allah yang maha besar. Maka kota itu munawwarah, terang benderang, bercahaya. Maka peradaban yang kita rindukan bukan peradaban gedung-gedung tinggi, tapi peradaban yang dibangun berbasis ilmu. Maka keluarga-keluarga Indonesia harus cinta ilmu, senang dengan budaya ilmu. Budaya ilmu itu apa? Titik 2. Senang membaca, senang dialog. Bapaknya suka ngobrol sama anak-anaknya. Budaya ilmu. Kalau marah, kalau mengingatkan, kalau menyampaikan, punya alat ukur, punya standar. Itu ilmu, budaya ilmu. Bukan pakai perasaan. Ya, itu nanti maksudnya parenting. Jadi peradaban tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. Tapi ilmu hanya bisa diraih dengan lengkap dan sempurna kalau didahului dengan adab. Nah, nanti kita akan bahas kenapa ilmu di antara peradaban dengan adab. Nah, orang yang mencintai adab adalah buah dari iman. Nah, sekarang kita buat suatu narasi. Bapak Ibu, orang-orang yang beriman bukan? Jawabannya insya Allah. Tapi apa yang kebayang di Bapak Ibu ketika mengatakan Bapak Ibu orang beriman? Biasanya yang diingat adalah, kan aku beriman kepada Allah, pasti beriman, gitu kan? Tidak salah. Tetapi Imam Al-Bukhari dulu
ketika mencari ilmu dan mengumpulkan ilmu, bertanya kepada 100 ulama. Apa pertanyaannya? Ya Syekh, apakah iman itu juga harus amal? Ternyata 100 ulama menjawab, disebut orang beriman kalau beramal. Jadi iman itu bukan sekedar qaulu bil lisan, ucapan, juga bukan sekedar meyakini dalam hati, tapi juga dia amal dengan perbuatan. Nah, sekarang kita bicara amalnya apa? Nah, amal yang terukur itu pertama apa? Menegakkan adab, mengejar ilmu. Untuk apa? Untuk menegakkan peradaban. Nah, itu adalah buahnya adalah awalnya iman. Ya, awalnya adalah iman. Tapi sayangnya tantangan kita hari ini, Bapak Ibu, kenapa umat Islam sedang kalah peradabannya? Karena manusia-manusianya mengalami the loss of adab, hilangnya adab. Ketika adab tidak lagi menjadi tujuan besar dalam kehidupan, ketika adab kemudian dipermainkan, dan adab tidak sekedar etika, tidak sekedar sopan santun. Kalau generasi sopan santun belum tentu bisa negatif peradaban. Adab adalah adab. Nanti kita akan bahas apa itu adab. Tapi singkatnya, kalau orang mengalami kehilangan adab, penyakitnya apa? Satu, corruption of knowledge. Dia tahu itu salah, tapi dia kerjakan. Kalau generasi muda di Jakarta sekarang sebagian ada yang mengalami theistic agnostic. Saya tahu Tuhan tidak boleh, tapi saya suka melakukan ini. Saya lakukan ini. Itu banyak theistic agnostic. Sebagai contoh, silakan cari di YouTube, ada liputan rumah makan daging di Jakarta dan Tangerang. Diliput dengan bagus, videonya apik. Kemudian diwawancarai, Mas, agamanya apa? Islam. Loh, kok makan di sini? Kan ini rumah makan yang bahan dasarnya babi. Kata beliau, ya saya tahu, gue tahu sih Tuhan gak boleh, tapi gue suka sih. Gitu. Itu teknik agnostik dalam pengajian filsafat. Dia tahu itu Tuhan tidak boleh, tapi dia mengalahkan ketakutannya itu dengan syahwatnya. Atau yang berikutnya di Islamization, agamanya Islam tapi membuang nilai Islam. Atau confusion itu ragu artinya. Artinya apa? Meragukan kebenaran dan membenarkan keraguan. Pokoknya hidup ragu. Kalau nulis itu kalau semakin ragu semakin ilmiah. Nah, itu confusion. Ya. Maka singkatnya, flow proses berpikir seorang beriman itu dibantu dengan selain ini: iman, adab, ilmu, amal. Saya ulangi, orang beriman harus beramal, betul. Orang beramal harus punya ilmu. Kenapa harus punya ilmu? Abdullah bin Mas'ud bilang, al ilmu qabla al amal wal amal tabi'uh. Ilmu sebelum amal, amal mengikuti ilmu. Kenapa harus beramal itu harus pakai ilmu? Umar bin Abdul Aziz dulu bilang, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, dia merasa beribadah padahal sedang membuat banyak kesalahan. Bahkan ketika membaca surat Al-Fatihah, kita membacanya kan ayat ke-7 apa? Ghairil maghdubi alaihim walad. Apa makna al-maghdub? Tafsirannya, Rasul SAW menafsirkan itu. Apa tafsiran al-maghdub menurut dalam bimbingan Rasul SAW? Ada yang tahu al-maghdub? Rasul, ini tahu kedua. Al-maghdub itu maknanya adalah al-Yahud. Ad-Dhalin maknanya adalah an-Nasara. Tapi jangan merasa aman, oh berarti aku tidak mungkin maghdub dan ad-Dhalin. Nah, Anda harus masuk pada kenapa al-Yahud disebut maghdub, kenapa an-Nasara disebut ad-Dhalin. Jawabannya, al-Yahud disebut al-maghdub, dimurkai karena mereka rajin ngaji, rajin baca kitab, tapi tidak mengamalkan isi Alkitab secara lengkap. Nah, sebaliknya an-Nasara, dia rajin beribadah, tapi semua ibadahnya kalau dicari di kitab suci nggak ada nyambungnya. Jadi malas ngaji tapi rajin ibadah. Paham maksudnya?
Nah, maka harus hadir muslim yang senang menuntut ilmu, cinta budaya ilmu, dan senang beramal dengan apa yang dia pelajari. Tapi jangan engkau kejar ilmu sebelum engkau dahulukan adab. Kenapa? Ini logiknya. Kenapa adab dulu sebelum ilmu? Karena ilmu itu milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Ilmu itu milik Allah. Al-ilmu bita'allum. Ilmu dikejar dengan belajar. Nah, Allah punya ilmu, kira-kira mau ngasih ilmunya enggak kepada orang yang enggak dia ridhoi? Tidak. Maka adab itu artinya mengundang keridhaan Allah. Amin. Kata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau jadi lebih mudah mendapatkan ilmu. Makanya penuntut ilmu enggak boleh sombong. Tujuan belajar juga bukan supaya sombong-sombongan. Maka semua keluarga-keluarga di Qatar yang mencintai ilmu, awalilah cintamu kepada ilmu dengan belajar kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'anil Karim. Ada yang sudah pernah membaca kitab ini? Katakan. Awal tuh. Ini penting, kitab ini penting. Wajib beli kan? Ya, beli kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'anil Karim. Terjemahannya adab berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber ilmu dan sumber adab, ya, sumber iman dan sumber amal, ya. Nah, di dalam kitab itu Imam An-Nawawi menulis begini: ilmu tidak akan diturunkan kepada orang yang tinggi hati, sebagaimana air tidak pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Cakep nggak tuh buat perumpamaannya di nomor? Gitu ya. Baik. Nah, selain ini akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya tentang konstruksi orang yang sudah cinta ilmu. Bapak Ibu boleh dengerin ceramah YouTube sana sini, kajian sana sini. Tapi kalau nggak punya framework, bingung sendiri. Betul? Sana bingung, sini bingung. Kenapa? Karena nggak punya framework, nggak punya paradigma. Maka saya berikan pancing berupa paradigma, sehingga kalau ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini, ngerti. Oh, aku tadi ngaji ini mengisi bagian ini, gitu. Nanti ngaji ini ngisi ini, ngisi. Jadi apa istilahnya? Bodinya itu kebentuk. Nah, dalam belajar Islam itu ada 3 area besar: iman, Islam, ihsan. Diambil dari mana? Dari malaikat Jibril alaihissalam yang bertanya kepada Rasulullah SAW, akhirnya anil iman, anil Islam wa ihsan. Iman itu bahasa lainnya akidah tauhid. Islam itu bahasa lainnya fikih ibadah. Ihsan itu bahasa lainnya akhlak, tasawuf, tazkiyatun nafs, tarbiyah ruhiyah, tasfiyah. Itu kira-kira satu frekuensi. Amin. Saya tambahkan, apa bedanya iman sama Islam? Ini pelajaran paling dasar dalam pelajaran agama. Apa bedanya iman dengan Islam? Iman itu amalan batin kita dikelola. Islam amalan fisik, zahir. Ya. Sekali lagi, iman itu amalan batin, Islam amalan lahir. Ihsan melakukan amalan batin dan amalan lahir dengan excellent. Jadi terjemahan ihsan dalam bahasa Inggris itu adalah excellent, beyond the extra mark, above average. Bapak Ibu pengen masuk surga apa neraka? Cakep. Tapi pengen masuk surga biasa apa surga luar biasa? Luar biasa. Oke, cakep lagi nih. Kan ada orang punya, kayaknya itu kan tidak ada masalahnya. Ada orang, nggak Ustaz, yang penting masuk surga. Ada kan? Tapi ada orang yang pengen masuk surga lebih tinggi. Lihat. Rasul SAW dulu pernah mengingatkan kita, fa'idha sa'altumullah fasaluhul firdaus. Kalau engkau minta surga kepada Allah, minta surga yang biasa-biasa saja, minta surga yang luar biasa. Apa surganya?
Firdaus ausatul jannah wa a'lal jannah. Surga paling tinggi, sumber mata air dari surga-surga lainnya. Nah, pertanyaannya, untuk bisa masuk surga yang luar biasa, yang itu Firdaus, amal di dunia amalnya biasa apa luar biasa? Luar biasa. Ini logikanya. Amal luar biasa itu artinya amal di luar kebiasaan. Contoh, jam 4 pagi orang pada tidur, biasa. Tapi antum bangun sholat tahajud, luar biasa. Kalau di Indonesia pagi-pagi jam 7 ada tukang sayur lewat. Di sini nggak ada yang lewat kan? Ada. Nah, katakan kita bayangkan Indonesia dulu nih, ilustrasi. Ada tukang sayur lewat bawa mangga berkilo-kilo, maka Anda senang dengan mangga, tanya, Pak, berapa harga mangganya sekilo? Dia bilang 12.000. Kemudian kita bilang, mahal amat. Biasa atau luar biasa? Biasa. Banget, biasa. Tapi generasi luar biasa akan mengatakan 12.000 murah amat, Pak. Ini Pak saya kasih 20.000. Cakep gak tuh? Luar biasa. Kenapa dia bilang 20.000 dan 12.000 kemahalan? Nah, ini orang luar biasa mikirnya dengan bimbingan Allah semuanya. Rasul kasih kunci. Barang siapa yang berinfak di waktu pagi, infaknya diganti sama Allah. Bahkan Rasul mendoakan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Maka di pagi hari ibu-ibu jangan nawar makanan. Dan indah kan kalau kita berbagi sama orang itu bukan meminta-minta, tapi ngasih dengan terhormat kan gitu. Itu orang luar biasa gitu. Jadi luar kebiasaan. Jadi ketika orang lain sedang istirahat, antum berkeringat, lelah-lelahan, jadi panitia, mikirin umat, antum luar biasa. Jadi kalau antum bergerak sendirian atau sedikit orang, jangan pernah mundur dari jalan kebaikan, karena antum orang luar biasa. Gitu. Paham logikanya? Itu memotivasi saya pribadi juga dalam hidup ini untuk selalu tidak berjatuhan di jalan dakwah, tidak berhenti dari kebaikan yang saya mulai, tidak mundur dari apa yang telah saya lakukan. Jangan mundur, justru tambah variasi-variasi amal kita. Gitu. Oke. Masih di slide ini. Allah ketika menciptakan dunia ini, menciptakan manusia dan menciptakan bimbingan. Bimbingan itu namanya agama. Ada berapa agama yang diturunkan Allah ke muka bumi? Ada berapa? Satu. Ada berapa? Tuh, okay. Dari mana itu? Tuh ayatnya. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada. Umat semuanya itu disebut muslim, termasuk yang membaca Quran ini juga muslim. Jumlah nabi kita sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW ada berapa nabi, Bapak Ibu? Berapa? Pura-pura kan tahu ya. Kami gak enak bisa sama Ustaz. Pura-pura aja lah kan. Jumlah nabi itu menurut Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi terpilih 315 orang rasul. Dari 124.000 nabi terdapat 28 sosok nabi dalam Quran. Dari 28 sosok nabi terdapat 25 nabi yang ada namanya dalam Quran. Dari 25 nabi ada 5 nabi yang ujiannya paling berat. Namanya Rasul Ulul Azmi. Nah, ini anak-anak kita harus tahu nih, sering dites nanti di rumah aja zaman sekarang. Nah, Rasul Ulul Azmi apa? Gitu. Tapi dari Rasul Ulul Azmi, Rasul yang ujiannya paling berat ini, ternyata kalau diperas lagi ada 2 Rasul yang ujiannya sangat berat. Ternyata 2 Rasul itu punya gelar Khalilur Rahman
Khalilullah, kekasih Allah yang maha penyayang. Ternyata untuk jadi kekasih Allah itu sunnatullahnya melewati ujian yang paling berat. Jadi hati-hati kalau antum berpikir, Abdul Ustaz saya mah hidup ini mudah, rezeki lancar, saya ini wali Allah kayaknya Ustaz. Kata Imam Syafi'i, hati-hati, jangan-jangan Allah membiarkanmu dapat rezeki besar karena di masa lalu engkau memiliki banyak kesalahan, diberikan sebanyak-banyaknya, tapi nanti di akhirat engkau gak dapat apa-apa. Waliyatubillah, kita berlindung kepada Allah. Makanya manusia itu selalu harus berada pada dua harapan, dalam dua kondisi, roja dan khauf. Berharap dan takut. Berharap takut, berharap takut. Apa orang yang dibiarkan Allah mendapatkan rezeki tapi nanti di akhirat gak dapat apa-apa? Orang itu berarti mendapatkan apa di dunia namanya? Istidraj. Bukan karomah, bukan. Istidraj. Ya, kita berlindung kepada Allah. Baik, masih di ayat ini, masih di slide ini. Ketika Anda belajar akidah, belajar di YouTube sana, YouTube sini, oke, no problem. Tapi Anda harus punya framework bahwa Islam yang selamat itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jangan lupa. Ustaz, saya nggak mau pakai nama-nama aja. Saya mau Islam tuh Islam aja. Ada kan orang bilang begitu kan? Saya bilang sama, saya juga maunya Islam saja. Ngapain pakai Islam aja, betul? Tapi masalahnya dalam sejarah peradaban muncul orang mengaku Islam, tapi doain sahabat Nabi buruk-buruk. Apa tuh alirannya namanya? Ada orang mengaku Islam, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, tapi gemar mengkafirkan, bahkan sahabat dikafirkan. Apa nama alirannya? Apa nama alirannya? Khawarij. Belum lagi nanti ada Mujassimah, Jabrihah, dan seterusnya. Karena itulah ulama ingin menyelamatkan umat. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh maksudnya. Jadi Anda harus tahu sejarahnya kenapa ulama itu akhirnya di abad ke-10 menyelamatkan umat ini dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, saya pengen masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mau belajar akidah nih, belajar iman. Ngikut pendapatnya siapa? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang diakui Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 di dunia ini. Dan sejak abad 10 sampai hari ini ada 3. Satu apa? Wah, ini Pak Waduh beneran ini. Satu Asy'ari, 2 Maturidi, 3 Ahlul Asar, Ahlul Hadis. 3. Di Indonesia qadarullah yang paling besar, di Turki yang paling besar, di Afghanistan paling besar Maturidi, Irak, Afghanistan Maturidi. Qatar saya tidak tahu. Ya. Indonesia Asy'ari. Nah, Mekah bercampur, ada Asy'ari, ada Ahlul Asar. Madinah bercampur juga, ada Ahlul Asar, ada Asy'ari. Maka kepada siapapun kita belajar akidah selama pada 3 pendapat ini, insya Allah dia selamat. Ustaz, apa memang bedanya antara Asy'ari, Maturidi, Ahlul Asar? Bedanya nggak banyak, nggak fondasi. Contoh bedanya, azab kubur ada nggak? Bagi Asy'ari ada, bagi Maturidi belum tentu ada. Kenapa bisa berbeda Ustaz? Karena tidak ada ayat Quran yang tegas mengatakan azab kubur. Ya. Kenapa ada yang meyakini ada azab kubur? Kata Rasul sebelum salam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Perbedaan yang lain apa? Qada dulu atau qadar? Qadar dulu atau qada? Nah, itu nanti kajiannya berat. Intinya adalah perbedaan itu tidak prinsipil. Yang prinsipil itu adalah rukun iman ada 6. Itu prinsip. Ya. Baik, saya sudah ngerti Ustaz. Sekarang saya mau belajar fikih ibadah.
Yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mana? Ada 4, yaitu Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ustaz, saya mah nggak mau bermazhab, Ustaz. Itu mazhab juga, yaitu mazhab tidak bermazhab. Tapi kalau kita ikut mazhab, itu sama saja ikut ulama salaf yang paling otoritatif di zamannya masing-masing. Datang semua. Meskipun mengikuti ulama mazhab yang 4 yang saya sebut bukan kewajiban. Tapi kalau kita ingin belajar Islam yang enggak belok-belok, cepat, benar, ikuti warisan Rasul SAW melalui para ulama mazhab. Ya. Oke, bisa jalan ngerti Ustaz. Sekarang akhlak nih. Saya mau belajar akhlak, tasawuf, ihsan, tasfiyah, tarbiyah ruhiyah, tazkiyatun nafs. Siapa ulamanya? 1. Imam Al-Ghazali. 2. Imam Al-Juwaini. 3. Imam Al-Qushairi. Selama belajar kepada mereka benar. Sampai sini sudah mulai berasap kepalanya? Belum lah, ini kan pelajaran dasar ya. Islam itu mudah, jangan anggap Islam itu susah. Cuma mungkin baru dengar aja, sorry. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu bersyukur beragama Islam. Kenapa? Nama Islamnya dari mana? Dari Al-Quran. Inna dina indallahil. Nama Tuhannya dari mana? Dari Quran. Qul huwallah, qul huwa Allah. Betul? Cara sholatnya gimana? Dari Al-Quran. Cara sholat lebih detail dan detail-detail lainnya dalam kehidupan bagaimana? Ada modelnya. Pelajarannya ada yang nggak sejalan dengan fitrah manusia. Nggak ada. Bersyukur Bapak Ibu. Ini 5 rasa syukur kita sebagai seorang muslim. Bandingkan dengan agama lain. Nama agamanya kadang tidak sepakat dan berubah. Nama Tuhannya, cara melafazkannya kadang tidak sepakat dan berubah. Cara ibadahnya kadang berbeda dan berubah. Modelnya nggak ada. Ajarannya kadang bertentangan dengan fitrah. Bersyukur kepada Allah. Pukul 9.26 waktu Indonesia Barat. Ini saya belum masuk materi ya. Baru kan tadi Imam ilmu akhlak peradaban. Saya baru pengantar peradaban. Ilmu itu apa? Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak Bapak Ibu? Silakan. Nggak apa-apa, tanya apa saja karena ini materi dasar ini. Materi paling basic. Sampai di sini ada pertanyaan nggak itu? Silakan, Bapak. Tanya apa saja. Di luar materi saya sampaikan juga saya jawab. Silakan Pak. Langsung saja Bapak siapa namanya pertanyaannya. Ya. Kalau yang nama di Indonesia ini antara NU dengan Muhammadiyah itu masuk kemana itu? Bagus pertanyaan. Bagus pertanyaan. Yang tadi kita bahas terkait mazhab itu karena 4 orang tadi masuk ulama salaf. Ya. Jadi, kenapa kita harus bicara ulama salaf? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairul quruni qarni atau khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Artinya, kalau kalian ingin belajar Islam, belajarlah pada sebaik-baik generasi, yaitu generasiku, Nabi dan para sahabat di sana. Kemudian generasi sesudahku, tabi'in. Kemudian generasi sesudahku, tabi'un tabi'in. Karena itulah fokus kita belajar agama adalah kepada 3 generasi ini atau 3 abad pertama maksimalnya. Gitu ya Pak? Jadi itu kenapa kita bermazhab itu karena merujuk pada 3 abad pertama. Bagaimana dengan NU dan Muhammadiyah? Nah, jawabannya adalah ormas Islam di Indonesia bukan hanya 2, tapi ada yang tergabung ke NU itu ada 13.
Satu, bapak kita ini semuanya syarikat Islam. Nah, ini page ini dari HOS Cokro Aminoto. Murid-muridnya nanti kalau secara timeline, ormas berikutnya kedua adalah PUI, Persatuan Umat Islam, Ajengan Abdul Halim di Majalengka dan Ajengan Ahmad Sanusi di Sukabumi. 3 orang anggota BPUPKI, 3 dari 62 anggota BPUPKI. 1911 itu. 1912 Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Di tengah-tengah nanti ada Jamiat Khair, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Fathul Anwar. Ketika Ahmad Dahlan wafat, Wahid Hasyim baru berani membuat ormas namanya Nahdlatul Ulama tahun 1926. Setelah itu nanti ada Al-Ittihadiyah, Nahdlatul Wathon, Robito Alawiyah, ya, dan seterusnya. Jadi NU Muhammadiyah itu nggak masuk dalam hadis karena itu ormas Islam abad ke-20. Jadi cara beragama kita bukan cara beragama menurut ormas Islam abad ke-20, tapi cara beragama menurut ulama salafus saleh. Makanya bagi bapak-bapak yang anggota Nahdlatul Ulama, coba lihat di preambul asasinya. Di sana disebutkan dalam akidah kami berpegang pada Asy'ari Maturidi, dalam fikih kami berpegang pada nggak sampai pada asasinya. Yang empat tadi ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Cuma lebih cenderung pada Syafi'i. Gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya ormas Islam pun ketika membuat standar refer balik kepada bimbingan Rasul, yaitu mengikuti ulama salafus saleh. Makanya Bapak Ibu kalau berjalan dari Jakarta ke Jawa Timur tapi tidak lewat jalan tol, lewat Pantura, itu pasti lewat ketemu banyak pondok pesantren, betul? Nama pondok pesantrennya pondok pesantren salaf atau salafiyah, kan gitu kan? Karena sejak dari dulu cara pandang kepala kita kalau belajar itu selalu berusaha mengambil pendapat ulama salafus saleh. Yang ulama salafus saleh itu yang paling otoritatif di zaman ini antaranya adalah Imam mazhab kami. Kira-kira kejawab logikanya? Baik. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Bapak-bapak? Nah, ibu silakan. Boleh. Oh, sekolah adab, baik. Baik, sekolah adab apakah SMP sudah dibuka? Mohon doanya, ya, mohon doanya karena sekolah ini dibangun tidak berbasis bisnis tapi berbasis wakaf dan amal jamaah. Jadi kebetulan kami sedang mengumpulkan wakaf 25 miliar, baru terkumpul 5 miliar. 5 miliar itu kita belikan gedung dan baru berjalan sekolah adab 5 tahun SD. Nah, insya Allah kalau Allah mudahkan, meskipun sekolahnya belum kelihatan, uangnya belum kelihatan, tahun 2025 kami mau memulai SMP. Jadi sekolah adab kami itu dulu 3 tahun pertama belum punya gedung, minjem masjid di lantai 2, lantai bawah. Karena sekolah itu bagi saya bukan gedung. Sekolah itu ada guru, ada kurikulum, ada metodologi pengajaran. Belajar bisa di bawah pohon bagi saya. Maka buku kami tulis sendiri, guru kami didik sendiri. Maka sekolah adab kenapa harus dibangun? Kan di Depok udah banyak sekolah. Karena saya nggak puas dengan capaian sekolah. Maka di antara capaian yang kami buat adalah 1. Lulus SD, insya Allah mohon doanya hafal 30 juz Quran dengan tadabbur. Nah, dan insya Allah kami punya proyek nanti membawa mereka ke Masjidil Haram di wisuda oleh Syekh Sudais, ya, sudah sedang disusun oleh Dr. Ahmad Musyad dan muridnya. Kemudian lulus dari SD harus sudah bisa renang 4 gaya di kedalaman 4 meter dengan kemampuan diving, bikin dan seterusnya. Dan semua yang ada di kepala Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu penting kasih masukan ke saya ciptakan di tingkat SD. Gitu. Itu kira-kira cara buat kalian terbaik. Kenapa? Karena kita ini ditugaskan Allah melahirkan generasi yang tidak biasa-biasa saja. Nama generasinya Khalifatun fil Ardi. Saya tahu sekolah di Qatar bagus bahasa Inggrisnya, tapi kalau bahasa Inggrisnya nggak kuat isi kepalanya, kan berarti kosong. Nah di Indonesia kontennya kuat,
tapi nggak kuat bahasa Inggrisnya. Jadi di sekolah bahasa Inggris nggak lemah, tapi konten lengkap. Di Qatar teman-teman ada yang bilang, Ustaz kami bahasa Inggris bagus, tapi kontennya masih lemah. Nah, kita harus saling kerjasama. Bagaimana bisa membuat yang kontennya kuat, bahasa Inggrisnya cakep, sehingga bisa tersosialisasikan. Kira-kira begitu. Jadi saya kira itu ya, nanti bisa merujuk di Instagram Sekolah Adab. Kalau yang mau belajar tentang adab, saya tulisan kami semuanya ada di sini. Adab Insan Mulia .org. Kalau ingin bicara kurikulum Sekolah Adab, bisa dilihat di sekolahdab.id. Semua materinya tertulis, terbuka, laporan keuangannya juga terbuka. Bagi yang ingin mendapatkan video-video kurikulum dan seterusnya, ada di channel Adab Insan Mulia YouTube ataupun Sekolah Adab. Nah, pokoknya itulah kira-kira. Baik, itu mungkin kejawab pertanyaannya. Ibu, ada yang mau bertanya berikutnya, dipersilakan. Pukul berapa ini? 9:04. Baik, kayaknya karena tidak ada pertanyaan dan waktunya juga sudah mau habis, saya cukupkan demikian. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Jadi tadi materinya belum selesai ya. Materinya nanti kami copy saja karena ada 70 slide. Saya baru sampai slide 22. Tapi ini materi penting untuk membangun fondasi dasar dalam beragama supaya tidak salah arah. Dan dengan rezeki yang Allah berikan kepada Bapak Ibu di negeri Qatar ini, Bapak Ibu harus lebih semangat belajar dengan harta yang dimiliki. Saya sering motivasi, kalau Bapak Ibu sudah S1, kuliah S2, kuliah S3, kuliah STLR. Jangan mau kalah sama Samsung yang sudah S24 Ultra, Bapak masih S1 saja. Apapun jurusan S1 Bapak, boleh kok ngambil S2 pendidikan Islam, S3 Usuluddin, boleh. Yang penting jangan berhenti belajar. Kenapa harus kuliah? Supaya belajarnya tertata, rapi, ada gurunya, dan betul-betul bisa bermanfaat untuk umat. Semangat belajar, hadirkan generasi budaya ilmu, cintai ilmu, karena ilmu yang akan menyelamatkan kita di akhirat Allah. Waktu berbuka pukul berapa Bapak Ibu? Oh, 5:49. Baik, kalau gitu tanya pertanyaan lagi deh. Silakan ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada, saya sedikit tambahkan saja slide saya. Saya sedikit tambahkan saja dalam 5 menit ya. Bapak Ibu yang sudah cinta ilmu, mulailah pengokohan ilmu itu dengan Al-Quran. Lihat, Quran itu sudah berhasil mewujudkan generasi yang beradab dan menegakkan peradaban di zaman. Gimana tuh caranya? Tuh dia cara belajar. Mulai dari surat Makkiyah, baru surat Madaniyah. Isi surat Makkiyah itu apa? Tuh isinya belajar konsep tauhid, konsep manusia, adab, dunia, bahagia, ilmu, agama. Itu konsep dipelajari sehingga orang itu tidak galau, bahagia. Baru bicara surat Madaniyah, puasa Ramadan, ini surat Madaniyah. Baru diperintahkan ketika Nabi umur 55. Maka pelajarilah surat Makkiyah, pelajarilah iman supaya engkau senang beramal. Nah, muncul pertanyaan, Ustaz, saya sudah mau beramal nih. Amal orang beriman apa saja? Nah, kalau Bapak Ibu sudah baca Quran, insya Allah tahu bahwa di dalam Quran Allah mengulangi kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu terulang berapa kali? 89 kali. Ada 89 perintah Bapak Ibu. 89 perintah. Itu baru dalam Quran. Nah, Nabi pernah bilang, al-iman situn aisabuna syu'bah. Iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Buka kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Ada 77 amal yang perlu dilakukan oleh orang beriman. Jadi silakan checklist. Udah berapa iman yang Bapak Ibu lakukan? Katakan dari 77 saja Bapak Ibu sudah melakukan 50. Berarti kualitas iman kita 50 per 77. Berarti sisanya itu PR untuk kita kerjakan di akhir usia kita. Itu kalau 77. Gimana kalau 77 tambah 89 yang dalam Quran ya?
166. Pasti Bapak Ibu pengen nonton drama Korea nggak sempet. Saya pengen lakuin amal iman dulu gitu. Pasti nggak sempet ngapa-ngapain. Kenapa? Pengen negatif menyempurnakan keimanan gitu. Iya. Tetapi puncak daripada orang beriman itu adalah dia akhlaknya bagus. Rasul SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini baru kita masuk bicara pembahasan akhlak. Jadi iman kita disebut sempurna kalau akhlaknya terpuji. Mau Bapak Ibu ngaku rajin kajian iman, imannya bagus, tapi akhlaknya gak bagus, jangan bilang kepada saya beriman. Karena ciri orang beriman itu adalah akhlaknya bagus. Itu azan beneran apa azan aja? Azan beneran. Lagi. Allah. Sini beda lagi ya. Ini 2 jam lagi Pak Ustaz. 45 berarti 5 menit lagi. Baik, ala kulihal karena 5 menit lagi saya cukupkan sampai di sini. 1 menit. Kita ngapain sekarang? Doa. Di antara waktu terbaik adalah waktu orang berpuasa sedang menuju berbuka, itu doa sangat didengar Allah. Saya akan mengangkat doa untuk kerukunan keluarga Bapak Ibu selalu dalam sakinah mawaddah. Anak-anaknya dijadikan solih-solihah, kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke jannah tanpa harus lewat neraka terlebih dahulu. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna wa awladana min ahlil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqiminas salata wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma
من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Semoga